Jadi kita membina tim. Bagaimana sih cara jualan di sini gitu. Bahkan kita sampai sekarang nggak pernah jualan di marketplace. Kalau marketplace pun ada itu by request. Jadi dari requestnya ini order ini baru kita kasih ke marketplace. Kita nggak pernah pakai marketplace. Jadi kecuali request ya. Jadi kalau dilihat tuh di story-nya cuma sedikit doang yang beli gitu ya. Ya emang iya. Orangnya nggak pakai marketplace. Itu pakai komunitas ya. Ya kita pakai komunitas dan memang orang udah percaya di situ gitu. Jadi tujuannya itu dirubah, kita itu mau berbagi. Kenapa saya harus kaya? Karena banyak orang harus ditolong gitu. Ya keluarga kita sendirilah gitu kan. Nah, teman-teman yang nonton video ini juga jangan-jangan keluarganya ada yang susah begini begitu kan. Nggak mungkin kalau misalkan ada orang, Mas minta bantu gini, kita cuma bilang sabar. Ya gimana? Kalau urusan makan, urusan hidup dia nggak bisa sabar. Cuma kalau kita ada rezeki kan bisa ngebantu gitu. Dan nggak cukup cuma ngomong sabar. Ya kan? Gitu. Nah, itu dari tujuan kita benerin, nah baru caranya kita iniin gitu. Ada banyak yang jualan itu konsepnya macam-macam. Ada yang jualan extra kenceng. Nah, kalau kita sih kebetulan reseller dan grosir yang kenceng gitu. Karena memang istriku tuh dia nggak jago untuk menangani, untuk cukup sabar menangani extra. Karena extra itu kan milih ini gitu kan. Ada orang yang jago di situ, tapi sisanya nggak jago di situ. Ya nggak apa-apa. Kita baju anak juga, tapi jualannya grosir. Jadi kita membina tim. Bagaimana sih cara jualan di sini gitu. Bahkan kita sampai sekarang nggak pernah jualan di marketplace. Kalau marketplace pun ada itu by request. Jadi dari requestnya ini order ini baru kita kasih ke marketplace. Kita nggak pernah pakai marketplace. Jadi kecuali request ya. Jadi kalau dilihat tuh di story-nya cuma sedikit doang yang beli gitu ya. Ya emang iya. Orangnya nggak pakai marketplace. Itu pakai komunitas ya. Ya kita pakai komunitas dan memang orang udah percaya di situ gitu. Jadi kalau marketplace biasanya ada, oh pengen ada ini ongkir ini gini. Jadi cuman hanya ikutan di situ dan sedikit apa ya? Sedikit orang yang pakai ke marketplace. Banyak kali semua langsung baik ke atas semua. Makanya saya harus butuh sistem order yang bagus. Ini ketemu sama Mas Denny, nah dia suruh nge-develop nih, begini nih, pengennya kayak gini gitu. Ini harus begini nah. Ini Mas Denny nih yang ngebikinin nih, ini harus begini. Nah, dia tuh yang ngebikinin. Jadi mau nggak mau ya teman-teman jangan berpikir kalau saya mau besar baru saya bikin aplikasi atau saya mau besar baru bikin. Kita tuh mau berlari gitu. Kita tuh mau lari. Terus kita modalnya apa? Mobil LCGC, oke, mobil LCGC atau mobil yang premium. Nah, kan kalau kita mau ngebut, gue pakai mobil premium. Kalau mobil LCGC mah sampai 100 juga udah gitu. Kapasitas penumpangnya banyak, udah ngeden apa gimana kan gitu. Jadi itu disesuaikan, ya kita mau semana. Nah, sebesar apa usaha kita, ya tergantung impian kita gitu. Itu reseller sama agen diajarin juga semua. Iya, jadi memang based on-nya begini. Orang biasanya tertarik kembali lagi nih ya. Ini reseller agen kita ini yang memang akhirnya mereka pada loyal sama kita itu. Mereka kita ajarin. Nah, pada saat belajar itu kan kita termasuk yang keras ya. Keras dalam arti kata lo harus berproses dan harus ngikutin gitu. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita ngikutin cari materi begitu ya belum tentu semua training itu cocok sama kita gitu. Cocok sih dia di bisnis yang lain, bisnis yang ini nggak cocok gitu. Jadi dari situ coba kita bikin intisarinya. Oh ini intisarinya di sini. Intisari jadi oh ini intinya di sini, intinya di sini. Nah, kita ramu jadi satu ramuan. Nah, yaudah ini caranya begini. Toh pas lagi dijalankan juga ternyata si reseller juga memang beda-beda gitu ya. Akhirnya ada yang naik juga, ada yang cuma segitu-gitu aja, bahkan ada yang mundur, bahkan ada yang rugi gitu. Karena memang saya pernah punya teman gitu ya, dia jualan sama saya gitu ya, barangnya habis, duitnya habis. Jadi buat belanja berikutnya nggak ada. Berarti kan dia ada masalah sama pengelolaan uang dagangan. Nah, kan gitu. Ya masa duitnya dagangannya habis, duit dagangannya habis juga. Begitu dia mau beli lagi, ya ada nggak ada duitnya. Lisik karena itu suaminya ngajakin, udah beli aja di Mas Teja tuh bagus barangnya gini. Belilah dia, istrinya yang jalanin, istrinya nggak punya mental dagang, ya kan? Karena tadi kan disuruh-suruh. Begitu di jalan ternyata modalnya habis, barangnya habis. Oke, makanya saya bilang tuh soal mindset. Nah, sedikit tentang mindset bisnis saya, ini mungkin teman-teman akan heran gitu ya. Saya itu punya mindset bisnis
mungkin ini bukan bisnis coba-coba. Karena buat saya pintu keluar bisnis itu nggak ada, adanya pintunya ke depan semua, nggak ada pintu belakang. Mungkin bagi sebagian orang untuk mulai bisnis kita coba dulu gitu. Nanti kalau enggak ya udah kita tutup aja, kita ganti lain. Dan itu ketika berpikir seperti itu yang terjadi adalah tidak ketemu jalannya karena dia sudah berpikiran kalau kita nggak untung ya kita mundur aja. Kalau saya kita untung, tapi gimana caranya? Nanti pasti tahapannya untuk menjadi gede itu ada tahapannya. Tapi untuk mundur tuh nggak ada. Jadi itu maju terus karena kita sudah memulai itu udah kita breakdown nih, bukannya sebuah yang kita tiba-tiba jualan bajonak itu tiba-tiba begitu. Karena kita juga melihat kan memang yang berkenaan dengan ibu-ibu terhadap anak ini belinya lebih cepat gitu. Kok gitu Mas Reza? Ya orang Indonesia kan nggak ada yang sayang anak gitu kan. Pembelanjaannya ibu-ibu itu ya seputar anak tuh banyak gitu. Ya salah satu ya fashionnya itu dari baju gitu ya. Simpelnya sih dari situ. Potensinya besar. Nggak usah kita bilang oh begini begitu ya. Memang orang Indonesia sayang anak itu aja sesimpel itu. Tapi kok ada orang jual baju anak nggak laku gitu. Jualnya di mana? Di Tanah Abang. Ya di Tanah Abang aja ongkosnya udah gede. Terus orang yang ke Tanah Abang juga sedikit. Terus mau ngapain? Berarti kan bukan baju anak yang salah, tapi caranya dia salah gitu. Kira-kira gitu. Nah dari situ kan harus merubah gitu kan. Apalagi zaman pandemi kemarin awal-awal orang itu banyak banget yang tiba-tiba jadi jualan gitu. Tapi balik lagi ternyata yang tiba-tiba jualan itu nggak semuanya bisa ngelewatin juga. Karena memang mindset itu ada pegawai tadi saya bilang itu. Kalau sebulan berapa piece kira-kira masih? Wah, Bisa dibayangin. jadi kalau berapa ribu target istri saya itu satu brand, satu merek itu harus 20 seri. 20 seri itu taruhlah 50 piece. 50 kali 20 itu berapa ya? 20 berapa? 1000. Hah? 1000? Iya, 1000. benar 1000. 1000 itu untuk yang satu serinya 50. Tapi kalau yang satu serinya 30 kan di bawah itu. Tapi setidaknya target istriku itu dia di 20 seri per satu katalog. Satu katalog per satu katalog. Satu bulan berapa katalog? Nah, satu bulan berapa katalog? Jadi hitungnya sendiri. Satu bulan berapa katalog? Ini bingung gitu. Itu target ya. Itu target. Satu katalog aja udah 1000. Harusnya 20 gitu kan. Jadi kita harus, nah itu gimana tuh cara ngehandle-nya begini begitu. Gimana dengan salah packing? Nah itu makanya kita sudah mulai bikin sistem. Teman-teman jangan kalau udah mau gede terus ya udahlah kita sendiri aja, nggak usah pakai pegawai, nggak usah pakai sistem, nggak usah pakai ini. Ya namanya perusahaan ayam-ayaman internasional itu. Tiap kali kita keluar di situ ada, tiap kali keluar di situ. Emang yang punya nongkrongin di situ? Oh begini gitu. Apa tuh? Ya kan? Apakah yang punya yang anak presiden lagi ngehits itu usahanya itu ditungguin terus setiap hari? Enggak ada. Mereka bikin sistem. Nah makanya ketika teman-teman mau grow up bikin sistem, tapi tidak juga waktu mulai bisnis kita langsung bikin ini yuk 10 cabang. Lo gimana? Bikin satu cabang dulu ya. Jalanin dulu di situ. Wah ini udah bisa nih, setahun oke, 2 tahun oke, baru pengembangan. Sabar, nikmatin di 2 tahun udah begini nih, pengembangannya progresnya begini, kita buat standarnya. Berarti itu cabang kedua udah sama kayak cabang pertama, terus begitu. Nggak kerasa punya 10 cabang. Ataupun kalau misalnya udah jalan cabang pertama dan itu dia sukses, nah langsung di tahun yang kedua langsung kita suntik dana kalau mau ada, kita memang ada dana. Oh bikin ini konsepnya begini. Nah ini kayak Mas Denny punya mie ayam satu tempat, ini mie ayamnya oh, ternyata kalau ini begini, kalau ini begini. Kita breakdown tuh, nih bagaimana analisisnya ya. Nah dari situ analisis bisnis tuh baru tuh. Nanti kalau bikinnya kayak gini di tempat yang hampir mirip kayak begini, kira-kira sama gitu. Lalu kita buka tempat yang lain. Jadi bisnis juga ada ilmunya, bukan cuma gas doang nggak pakai itu gitu ya. Ada konsepnya. Ada konsepnya gitu. Kopi-kopi ke yang kekinian sekarang itu juga mereka pakai konsep gitu. Jadi ya semuanya pakai konsep deh kayak begitu. Sama juga yang di baju anak ini konsepnya kayak gimana sih? Gitu. Oh konsepnya berarti kalau Mas Reza nih kita ke reseller gitu. Tapi saya modelnya nggak segede gitu. Lah ini cerita awal Mas ya. Cerita awal deh ya. Modal saya waktu itu ada 10 juta. 10 jutanya lagi teman saya, temennya istri, sahabatnya istri, 10 juta. Nah,
lucunya baru pertama kali event bazar itu dia kan, kita pertama kali event bazar bayar tempat 700.000, kita dapat 700.000 duit ya. Itu belum kotor, tapi pasti kotor ya, belum untungnya itu. Kalau orang bilang pertama itu udah rugi lah begini ya, kita bilang ya namanya juga kita baru belajar, ada di mana ya itu kita pahami, oh berarti ini begini, berarti ini nggak cocok kita jualan di situ. Nah ternyata partnerku waktu itu dia udah minta uangnya kembali, padahal waktu itu ya kita baru jalan, duit dari mana gitu kan, duit 10 juta waktu itu ya gede lah tahun itu ya kan gede lah, gimana nih caranya. Akhirnya dalam perjalanan waktu itu berapa bulan ternyata uang saya tetap ada, uang 10 jutanya dikembaliin, stok barang ada, berarti kan muter tuh ya kan, itu uangnya ada tuh, terus 10 juta saya bisa balikin di teman saya 10 juta, barang kita masih ada juga, berarti kan uangnya muter gitu. Nah dari situ oh iya berarti ternyata ini muter gitu, kita bisa kembaliin juga tuh dia tuh, kita bertahap kembaliin ya, tapi akhirnya bisa kembali juga ya, dia akumulasikan 10 juta. Mungkin kalau sekarang masih suka ketemu sama istri ya, kalau cuma cerita gitu, gue mau naruh duit di situ dong, gini ya, sorry itu saya ya, lu dulu pertama kali mulai udah kayak begitu ya kan, makanya nggak semua orang bisa memulai bisnis gitu. Jadi padahal dia posisinya pada saat itu memang orang yang berada ya, lebih berada daripada saya waktu itu. Tapi ya saya sih selalu berusaha dan selalu berprasangka baik bahwa oh mungkin itulah Allah memberitahu gitu bahwa orang itu bisa berubah ketika urusannya udah duit gitu. Tapi ketika urusan duit tidak merubah dia, itu karakteristik dia kayak begitu gitu. Tapi kalau kita membantu yang lain, nah itu. Wah, alhamdulillah ya. reseller kita itu ya alhamdulillah mereka mau terbantu. Mereka mau ngapain nggak apa-apa. Kita mah bukan tugas. Kan gue yang ngajarin ya, biarin aja gitu. Bahkan dulu ya memang ada yang saudara juga dari kita juga, terus akhirnya ya ada yang bisa dijual sendiri ya, dia nggak mau ngapain nggak masalah. Kita juga nggak begitu apa ya ngeribetin gitu ya. Kita ya udah kalau udah bagus bisa jalan ya bagus gitu. Mas sekarang dilakuin di rumah di mana? Sekarang kita kan full di rumah. Di rumah. Masih di rumah fullnya. Di rumah. Mungkin nanti ya kita tahun ini antara toko dan rumah kita pisah nih biar gak ribet banget. Ya udah setiap hari nih kadang kita suka hampir nggak ada kehidupan berdua lah gitu. Keluarga ini selalu ya gitu. Anakku dari kecil udah biasa dengan suara lakban itu, rek gitu kan. Sampai sore gitu kan. Nah, jadi memang kedepannya memang kita harus pindah antara rumah dan toko untuknya menjaga privasi gitu. Wah mantap ilmunya nih. Terima kasih nih Mas Aja nih atas ilmu-ilmu yang diberikan nih, bermanfaat sekali teman-teman. Nah, ini bisa dipelajari oleh teman-teman ya, dipraktekkan ya. Kalau itu tadi itu mindset itu mentalnya dia harus keras ya untuk berjuang, itu harus kuat, terus keinginan impian yang besar. Terus ya, lebih gratis ya. Impian itu gratis. Dan mau dilakuin dikerjakan. Dan jangan pernah kita berpikiran negatif gitu ya. Karena apapun yang terjadi itu sebenarnya, nah ini karena saya belajar juga tentang LOE gitu ya. Semua yang terjadi sama diri kita itu adalah hal netral. Tapi begitu terjadi sesuatu, terus itu kita yang memberikan maknanya negatif atau positif. Jadi apapun yang terjadi sama kita, itu kita maknai itu sebagai positif. Bahwa ada sesuatu hal yang kita nggak tahu itu sebenarnya tuh ketemu kayak gitu tuh dilalahnya tuh jadi apa sih gitu. Jadi kita happy aja. Aduh begini ya happy. Kan juga ada ceritanya gitu. Tapi ternyata semenjak saya kayak begitu ya, entah kenapa saya tuh jadi diberikan kejutan-kejutan dalam hidup gitu. Oh aku tuh nggak minta kayak gini, tiba-tiba dikasih gitu. Ternyata berpikiran positif satu itu menarik ribuan hal positif yang lain. Daripada kamu berpikiran negatif satu kemudian menarik hal negatif yang lain. Selalu berpikiran positif lah. Berpikiran positif. Dan jangan lupa berbagi juga. Tadi lebih banyak berbagi kepada orang, lebih banyak menarik lagi. Iya. Rezeki buat kita. Betul. Mungkin ini saja.
perbincangan kita hari ini. Terima kasih ilmunya Mas. Ya, Sangat bermanfaat sekali nih buat teman-teman. Jika menyukai video ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, like, share, komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tonton terus Cicak. Terima kasih. bye. Oke, bagi Anda para pengusaha, para pebisnis yang memerlukan aplikasi-aplikasi custom untuk kebutuhan penunjang bisnisnya atau usahanya, seperti aplikasi pencatatan order barang dari reseller, agen, aplikasi untuk monitoring stok barang yang ada di kita maupun stok barang yang ada di reseller atau agen-agen kita, dan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan teknologi-teknologi canggih seperti teknologi geolokasi yang dipakai oleh beberapa aplikasi populer seperti GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood. Dan Anda memerlukan juga monitoring mutasi rekening di aplikasinya, itu bisa saya buatkan di aplikasi custom yang Anda pesan.